Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sehat semuanya ya. Apakah sudah siap untuk melakukan pembelajaran IPA hari ini? Siap. Oke, untuk alat tulisnya bisa dikeluarkan di atas meja ya. Oke, ayo. Sudah dikeluarkan semuanya? Oke. Sebelum Ibu mulai pembelajaran ini, saya minta Mas Akmal untuk memimpin doa ya. Oke, silakan Mas Akmal. Doa mulai. Terima kasih Mas Akmal. Oke, apakah ada yang tidak hadir pada pembelajaran hari ini? Ada. Siapa? Jofar. Kemudian Alvin. ada yang belum datang ya? Ada. Oh iya. Oke. Oke. Sebelum Ibu mulai pembelajarannya, sebaiknya kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya, untuk melatih kalian agar bisa fokus, dan nanti di akhir kita melakukan tepuk semangat biar kalian tambah semangat. Oke. Sini Ibu punya spidol. Nah, clue-nya yakni, oke, silakan masuk, Mbak. Oke, jadi clue-nya di sini yakni ikuti gerakan spidol. Clue-nya apa? Ikuti gerakan spidol. Bisa dimulai? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Ayo, ayo, ayo. Harus fokus ya. Oh, bisa berdiri, berdiri, berdiri biar tambah fokus. Oke, saya ulangi. Ayo, Mbak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sepertinya sudah bisa fokus ya. Oke, tepuk semangat. 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 Sekali lagi biar tambah semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, bisa duduk ya. Oke, bisa Ibu mulai ya. Oke, saat berada di SD, kalian kan sudah mempelajari mengenai wujud zat. Nah, di sini kira-kira ada yang masih ingat mengenai apa sih zat itu? Ada yang masih ingat? Lupa. Oke, kalau wujud zat, kira-kira apa macamnya apa saja sih wujud zat? Ada yang masih ingat? Ada wujud padat, Cair, gas. Oke, kira-kira di kelas ini apakah ada zat? Ada. Coba sebutkan. Meja, zat padat. Oke, kemudian lain. Air, zat cair. Oke, Terus gas, udara. oke, dan masih banyak lagi ya. Nah, apakah kalian pernah berpikir kenapa sih meja kok keras, kemudian air kok cair? Ada yang pernah berpikir seperti itu? Tidak ada ya, belum pernah. Oke, nah jadi dengan memahami konsep partikel, kita itu bisa mengetahui banyak hal menarik di sekitar kita. Nah, seperti kenapa sih meja ini kok keras? Kenapa kalau kita meniup balon itu kok bisa mengembang? Nah, itu dipengaruhi oleh partikel. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yakni Ibu berharap kalian itu bisa memahami perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, cair maupun gas. Nah, nanti di pembelajaran ini kita akan melakukan eksperimen sederhana, kemudian terdapat diskusi kelompok, dan nanti di akhir terdapat presentasi perwakilan setiap kelompok. Nah, selama pembelajaran ini, Ibu akan menilai keaktifan kalian di dalam kelas, kemudian kemampuan kalian dalam melakukan eksperimen, kemudian kemampuan kalian dalam mempresentasikan hasil LKPD, dan nanti Ibu akan bagikan LKPD seperti ini, dan nanti untuk penilaiannya juga Ibu akan mengambil dari LKPD ini. Oke. Nah, coba perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar apa saja? Meja, Ya. air, semprotan parfum. Oke. Nah, kira-kira ada yang bisa mengajukan pertanyaan dari gambar ini? Saya. Ya, gimana Mbak Rena? Di situ kan terdapat 3 wujud
Ya. Oke, silakan. Zat tersebut kok berbeda ya? Oh iya, bagus sekali ya pertanyaannya dari Mbak Rena. Kira-kira dari teman-temannya, apakah ada yang bisa menjawab dari pertanyaannya Mbak Rena? Kenapa kok bisa beda dari 3 zat ini? Ya, gimana Mbak Iim? Itu disebabkan adanya partikel. Oke, terima kasih Mbak Iim atas jawabannya. Jadi untuk mengetahui jawabannya, kita akan melakukan eksperimen sederhana. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, untuk perwakilan kelompok bisa mengambil LKPD dan alat bahan yang digunakan untuk eksperimen ya. Oke, bentar. Untuk kelompok 1, Mbak Aini, bentar. Bentar ini. Ini Mbak Aini ketinggalan. Yang ini kelompok 2. Bisa dibuka ya untuk kreseknya ya. Mbak Evi ketinggalan Mbak Evi. Oke, ini Mbak Dina. Oke, silakan dibaca dan dipahami ya LKPD-nya ya. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan pada Ibu. Sudah dipahami? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham kalian bisa untuk memulai melakukan eksperimen ya dan mengumpulkan data yang diperlukan dari situ. Oke, bisa dimulai ya. Ya, itu untuk zat gasnya. Kemudian ini bisa kalian tuang ke sini. Nah, ketika sudah tuang ke sini, bisa dipindahkan ke sini. Nah, kalian bisa mengetahui bentuk dan volumenya dari zat cair. Bisa paham? Oke. Nah, sudah. Ya, dituang semua. Ini bisa dipindahkan ke sini ya. Nanti. Nah, nah, kalian di sini bisa mengetahui ya bentuk dan volume. Nah, sebenarnya ini tuh kecil saja. Sebenarnya ini sedikit saja ya. Soalnya kan agar bisa mengetahui bentuk dan volumenya. Ya. Ini untuk zat padat. Oke. Silakan untuk mengumpulkan datanya ya. Hasil eksperimen kalian dengan sifat zat dan model partikel ya. Jangan lupa diisi ya. Sudah ya? Sudah semua? Oke. Oke, sudah selesai semua? Oke, sini kalian akan melakukan presentasi ya. Untuk kelompok pertama bisa untuk ini, kelompok 2, kelompoknya Mbak Avi. Iya. Dibaca. Ya. Enggak usah kesimpulan. Ya, harap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami. Nah, perbedaan bentuk dan volume itu disebabkan oleh kekuatan tarik-menarik antar partikel. Pada balok kayu, tarik-menariknya sangat kuat, sedangkan pada air lebih lemah. Nah, semakin banyak partikel udara yang masuk, semakin besar tekanan pada dinding balon, sehingga balon akan mengembang. Kemudian partikel parfum terus bergerak dan bertabrakan dengan partikel udara, sehingga baunya pun menyebar ke seluruh ruangan. Oke, jangan kembali dulu Mbak Avi. Oke, sini Mbak Avi, di saat diskusi kelompok Mbak Avi itu berpendapat ya bahwa perbedaan balok kayu dan air itu menurut saya itu sudah mendekati ya. Tapi di sini Ibu mempertegas kembali bahwa perbedaannya itu bukan hanya dipengaruhi oleh kekuatan tarik menariknya. Nah, di sini kan Mbak Avi jelaskan kekuatan tarik menarik antar partikel, tapi di sini juga bisa dipengaruhi oleh kerapatan antar partikel. Nah, sudah mendekati, terjawab sudah cukup bagus ya. Kemudian untuk yang balon dan parfum juga menurut saya sudah bagus. Oke,
Bisa kembali Mbak Afi, bisa tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 1 bisa sini, bisa maju. Ya. Dari eksperimen yang kami lakukan, Enggak, ini Mbak. Nanti. Baik. balok kayu bentuknya tetap karena partikelnya sangat kuat. Air bentuknya berubah karena partikelnya lebih bebas bergerak. Lalu balon semakin besar karena kita menambahkan jumlah partikel di udara di dalamnya. Lalu partikel parfum atau gas bergerak sangat cepat dan bebas sehingga mudah menyebar di udara. Oke, dari kelompok 1 ini sudah bisa mengetahui ya alasan mengapa sih kok balok kayu itu kok bentuknya tetap, kemudian air itu bisa berubah bentuk. Nah, kelompok 1 sudah bisa menjelaskan. Kemudian untuk yang aroma parfum dan balon juga bisa menjelaskan dengan baik konsep partikelnya. Oke, bisa tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa kembali Mbak. Oke, untuk kelompok terakhir bisa maju. Coba nih. Coba nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban yang telah kami diskusikan untuk kelompok 3. Yang pertama, berdasarkan hasil eksperimen bagaimana perbedaan bentuk dan volume antara balok kayu dan air. Balok kayu bentuknya tetap, sedangkan air bentuknya mengikuti wadah, tetapi volume kandungan tetap. Kemudian yang kedua yaitu jika terus-menerus meniup balon, mengapa balon semakin besar bentuknya? Balon semakin besar karena tidak terus memasukkan udara, gas ke dalamnya. Semakin banyak udara, semakin besar balon. Kemudian yang terakhir yakni saat kita menyemprotkan parfum, baunya menyebar ke seluruh ruangan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Partikel parfum bergerak sangat cepat dan bebas sehingga mudah menyebar ke seluruh ruangan. Oke, dari kelompok berapa Mbak tadi? 3. Oke, penjelasannya sudah cukup baik ya. Bahwa balok itu memiliki bentuk yang tetap, kemudian air itu mengikuti bentuk wadahnya. Tapi perlu diingat ya bahwa volume keduanya itu tetap meskipun bentuknya berbeda. Nah, hal ini menunjukkan bahwa partikel-partikel penyusun zat padat itu jauh lebih rapat dibandingkan zat cair. Oke, bisa kembali Mbak, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oh, 3. Oke, dari hasil keseluruhan presentasi kelompok kalian, menurut saya kalian sudah cukup bisa memahami ya untuk bentuk, volume, dan susunan partikel pada zat padat, cair, dan gas. Tapi menurut saya untuk yang di nomor 3, yang parfum, kalian tuh sudah cukup benar, tapi kurang tepat gitu aja. Bukan salah ya, kurang tepat gitu aja. Nah, di sini Bu akan memberikan materi singkat agar kalian bisa lebih paham. Nah, materi atau zat merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, materi sendiri dibagi menjadi 3. Ada apa saja? Padat, cair, dan gas. Oke. Kemudian sifat-sifat zat padat, cair, dan gas. Nah, boleh saya pinjam baloknya Mas? Balok ya, oke. Sini contohnya zat padat bisa pada balok kayu ini. Nah, bentuknya dan volumenya ini tetap. Mau saya bawa kemana aja ini tetap. Mau saya jatuhkan, mau saya gini kan, ini bentuknya masih tetap. Kemudian massa jenis umumnya lebih berat. Kemudian untuk zat cair. Nah, zat cair ini bentuknya dan volume bentuknya itu mengikuti wadahnya. Ketika ini kita pindahkan ke wadah satunya, maka bentuknya mengikuti wadahnya kan. Nah, tapi volumenya masih tetap. Oke. Kemudian untuk yang zat gas. Zat gas di sini bentuk dan volumenya mengikuti wadahnya. Jadi tergantung ya. Tergantung wadahnya. Jadi di sini itu tersusun partikel zat gas. Oke, kemudian massa jenis zat gas ini umumnya kecil dibandingkan zat cair dan zat padat. Oke. Kemudian dari 3 zat ini
bisa kita jelaskan kembali melalui model partikel zat. Nah, partikel itu apa sih? Nah, partikel itu merupakan satuan terkecil dari suatu materi. Nah, untuk zat padat di sini, oke. Nah, kita bisa lihat yang bulat-bulat, kecil-kecil. Nah, ini merupakan partikel. Nah, bisa maju ke depan untuk kelompok ini. Ayo. Untuk mendemonstrasikan mengenai partikel zat padat. Barisnya bisa ini, sini ada yang di depan, ada yang di belakang. Oke, Mbak, ini Mbak ya Mbak. Oke, nah di sini sangat rapat. Gaya tarik menariknya itu sangat kuat sehingga jarak antar partikelnya itu sangat rapat. Nah, ketika partikel zat padat bergerak itu sangat susah karena mereka sangat rapat berdempetan. Jadi di situ gerakannya kan hanya gini-gini saja kan. Nah, ini merupakan zat padat. Oke, terima kasih Mbak, bisa kembali. Tepuk tangan. Oke, kemudian untuk zat cair bisa maju untuk kelompok ini. Zat cair. Nah, sini kalian bisa bergandengan gini. Jangan mepet untuk zat cair. Nah, gini aja. Apa ya? Tuh. Oke. Nah, di sini untuk zat cair sendiri itu gaya tarik menarik antar partikelnya itu tidak begitu kuat seperti zat padat, sehingga jarak antar partikelnya itu agak lebih renggang ya daripada zat padat tadi. Nah, zat cair ini itu bisa bergerak berpindah tempat tetapi tidak meninggalkan kelompoknya, kan bisa maju mundur. Nah, bisa seperti ini. Nah, pada zat cair itu seperti itu. Oke, terima kasih, bisa kembali. Oke, kemudian untuk zat gas. Ayo Mbak, bisa maju yang kelompok terakhir. Oke, untuk zat gas di sini sangat jaraknya berjauhan. Karena apa? Karena gaya tarik menarik antar partikelnya itu sangat lemah sehingga jarak antar partikelnya itu sangat berjauhan. Jadi mereka itu bebas bergerak kemana aja. Mau dia ke kanan, ke kiri, pokoknya saling berjauhan. Mau muser-muser, nah itu dinamakan partikel pada zat gas. Oke, terima kasih, bisa duduk Mbak. Oke. Nah, kemudian zat padat itu sulit untuk dimanfaatkan. Nah, ketika saya beri tekanan seperti ini, itu sangat sulit. Kenapa? Karena gaya tarik menarik antar partikelnya itu sangat kuat. Jadi ketika saya beri tekanan ini, perubahan volumenya itu bahkan terjadi sangat kecil. Saya tidak merasakannya perubahan volumenya karena sangat keras, karena partikelnya sangat kuat. Kemudian zat cair. Oke, ini saya minta. Nah, ini ya contohnya zat cair. Ketika saya beri tekanan, jauh lebih mudah dibanding zat padat. Karena gaya tarik menarik antar partikelnya itu tidak begitu kuat, sehingga ketika saya beri tekanan itu, perubahan volumenya itu terjadi, meskipun tidak sebesar pada zat gas. Kemudian untuk zat gasnya. Nah, di sini ketika saya beri tekanan seperti ini, maka partikelnya itu akan berkumpul di tengah, di tangan saya ini. Nah, seiring berjalannya waktu, ini volumenya itu bisa berkurang. Nah, begitu. Kemudian untuk tadi yang nomor 3, kalian kan kurang tepat ya. Mengapa sih bau parfum yang kita semprotkan ke badan kita kok bisa menyebar kemana-mana walaupun kita tidak satu tempat? Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, ketika kita menyemprotkan parfum, aroma parfum ini itu dibawa oleh udara. Udara merupakan zat gas. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, zat gas kan memiliki gaya tarik menariknya itu sangat lemah, sehingga jarak antar partikelnya itu bebas bergerak kemana saja. Jadi lebih mudah untuk terbawa angin. Jadi sangat cepat, meskipun kita tidak satu tempat, itu bisa ke mana-mana.
Nah, peristiwa ini disebut difusi, yakni pergerakan partikel dari daerah yang partikelnya lebih banyak ke tempat yang partikelnya lebih sedikit sampai menemukan keadaan seimbang. Nah, bentar. Nah, ini ketika kita menyemprotkan di bagian sini, di titik ini. Ketika terbawa udara akan menyebar. Nah, sangat cepat ya pergerakan partikelnya karena terbawa udara. Jadi seperti itu. Untuk jawaban kalian yang nomor 3 karena disebabkan oleh difusi. Oke, dari kegiatan pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Oke, Mbak Putri silakan. Dari kegiatan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa semakin renggang. Bentar, Mbak. Bisa diulangi. Dari kegiatan eksperimen tadi, kami bisa menyimpulkan bahwa semakin renggang susunan partikel pada suatu zat, semakin mudah bentuk dan volumenya berubah. Zat padat partikelnya paling rapat, zat cair adalah yang lebih renggang dan zat gas paling renggang. Seperti itu. Oke, jadi sifat suatu zat itu dipengaruhi oleh susunan partikelnya ya. Semakin rapat partikelnya, semakin kuat antar ikatan. Nah, cenderung bersifat zat padat. Kemudian kalau semakin renggang partikelnya, semakin lemah gaya tarik menariknya, maka zat tersebut cenderung bersifat cair maupun gas. Oke, bisa dipahami? Apakah ada kesulitan saat pembelajaran tadi? Apakah kalian merasa happy? Senang? Oke. Apakah ada hal baru yang kalian temukan setelah melakukan eksperimen sederhana ini? Ya. Apa? Oke. Kemudian? Oke. Bagus sekali ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mempelajari mengenai perubahan wujud zat ya. Dan untuk kalian yang belum paham bisa ditanyakan pada teman yang lainnya ya. Oke. Belum Ibu akhiri bisa dikumpulkan LKPD-nya karena Ibu akan melakukan penilaian lebih lanjut. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Semoga ilmu kalian semoga ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat. Amin. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Yeah, Bobby Valentino.